Podcast Bawaslu Sulut, pemilu adil harapan terwujud. Suara kita bersatu dalam cita. Bawaslu Sulut mengawasi. Bawaslu Sulut mengawasi. Halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi dengan saya Zainuddin Pak selaku host, dan inilah podcast Bawaslu Sulut Bacirita. Kali ini kita akan coba mengupas soal tema utama kita terkait dengan menjadi penyelenggara pemilu beretika di dalam pilkada. Nah, baik Pak Tio, Iya. kembali lagi ya. Kita akan mulai mungkin untuk sesi kali ini. Saya akan coba meminta pandangan Bapak terkait soal ini, mungkin pertanyaan mendasar ya. Sebenarnya menurut Pak Tio sendiri, berdasarkan pengalaman Pak Tio ya, sebenarnya apa sih etika penyelenggara pemilu itu? Silakan. Ya, etika penyelenggara pemilu itu kan hal yang menjadi fondasi dasar dalam kita menjalankan tugas-tugas sebagai penyelenggara pemilu. Oke. Karena tidak bisa kita menjalankan kerja-kerja itu secara paripurna, secara maksimal ketika kita tidak memiliki etika. Oke. Kemudian tidak memiliki perilaku yang baik dalam menjalankan tugas. Seperti di DKPP ini kan mengatur tentang etika dan perilaku penyelenggara pemilu. Oke. Nah, untuk menjalani itu semua, yang paling modal awalnya itu menguasai regulasi. Oke, kuasai regulasi ya. Kuasai regulasi. Ini kan modalnya kan seperti bagaimana kita bisa dikatakan berintegritas, kemudian bagaimana kita bisa menjalankan kerja-kerja secara profesional kalau kita tidak mengetahui hal-hal yang menjadi tugas, kewenangan, dan kewajiban kita sebagai penyelenggara pemilu. Nah, substansinya yang diatur dalam peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 itu tentang etika dan pedoman perilaku itu kan penegakan etika penyelenggara pemilu. Itu kan ada 13 unsur. Oke. Mulai dari jujur, mandiri, adil, akuntabel, berkepastian hukum, kemudian profesional, efektif, efisien, tertib, sampai dengan kepentingan umum dan aksesibilitas. Nah, dari ke-13 ini kan kalau kita bagi itu ada dua. Ada yang menyangkut untuk integritas penyelenggara pemilu. Oke. Ada yang menyangkut tentang profesionalitas penyelenggara pemilu. Oke. Kalau integritas penyelenggara pemilunya kan jujur, mandiri, adil, dan akuntabel. Ini integritas. Kemudian menyangkut dengan profesionalitasnya mulai dari berkepastian hukum sampai dengan kepentingan umum. Oke. Ini menjadi hal yang paling dasar untuk dipahami dan diketahui serta bisa dilaksanakan oleh semua jajaran penyelenggara pemilu. Kuncinya itu memahami regulasi. Kuncinya Ini adalah contohnya memahami seperti regulasi. ini. Seperti misalnya pengawas. Oke. Yang namanya pengawas pasti dia lebih memahami dari apa orang yang diawasinya. Ya. Dia tidak boleh hanya memahami tentang Bawaslu, Oke. tentang keputusan Bawaslu. Tidak boleh hanya memahami tentang pekerjaannya sendiri ya. Ya, dia harus memahami juga pekerjaan teknis yang dilakukan oleh KPU. Oke. Misalnya dalam tahapan awal pemutahiran data, dia harus memahami bagaimana tata cara coklit. Dia harus memahami bagaimana melakukan pemutahiran data yang dilakukan oleh tugas untuk turun ke lapangan. Kemudian apa saja syarat-syaratnya. Kemudian masuki lagi tahapan. Misalnya tahapan pencalonan. Nah, dia harus tahu syarat-syaratnya apa saja. Kemudian dia harus tahu mana yang sah, mana yang tidak sah, mana yang memenuhi syarat, mana yang belum memenuhi syarat, ataupun mana yang tidak memenuhi syarat. Ini kan harus tahu. Oke. Kemudian masuk lagi ke tahapan kampanye. Nah, ini tahapan kampanye ini kalau kita melihat laporan berdasarkan data ya, data di DKPP pada pilkada di tahun 2020 kemarin, itu pilkada di tengah situasi pandemi COVID ya. Oke.
dalam tahapan kampanye itu banyak sekali laporan yang ditujukan kepada teman-teman Bawaslu. Oke. Ada 172 laporan terkait penanganan pelanggaran. Oke. Nah, ini warning juga Pada tahapan kampanye. pada tahapan kampanye. Ini warning juga bagi teman-teman di Bawaslu, khususnya Divisi Penanganan Pelanggaran. Oke. Kan faktanya Pilkada 2020 itu tidak seperti sekarang. Ya. Sekarang kan 415 kabupaten, Kabupaten kota dan 93 kota dan 37 provinsi. provinsi. Kalau tidak salah 2020 berapa? 117 atau Ya, 270. serentak tapi tidak semua Serentak, tapi wilayah tidak semua wilayah se-Indonesia. yang melaksanakan pilkada. Hanya beberapa ratus daerah saja kan. Kalau sekarang kan 500 daerah. Nah, itu menjadi perhatian betul. Karena ternyata masyarakat, peserta pemilu, tim kampanye ataupun pasangan calon itu sudah melek. Oke. Jangan sampai justru tagline bersama Bawaslu Tegakkan keadilan pemilu. keadilan pemilu ya. Kemudian bersama rakyat Awasi pemilu. si pemilu. Tapi orang melaporkan Oke. kemudian tidak ditindaklanjuti Oke. dengan alasan-alasan tertentu. Ya, Jadi, ya. atau dia tidak bisa menjelaskan, teman-teman tidak bisa menjelaskan hal-hal kenapa ini BMS, kenapa ini tidak memenuhi syarat, kemudian kenapa ini tidak lanjuti terkait dengan status laporannya. Nah, ini harus bisa disiasati bagi teman-teman. Kalau melihat data di tahun 2020 ya, pada pilkada tahun 2020 kemarin. Itu saya rasa begitu. Oke. Nah, Pak Tio, Saat ini ya. jadi pilkada tahun 2020 itu ada 170-an ya tadi ya. Iya. Data aduan masyarakat terkait masa dengan kampanye. di masa kampanye ya. Berarti sebenarnya kalau mau dipetakan salah satu tahapan yang banyak aduan atau rawan aduan DKPP-nya adalah soal tahapan kampanye. Nah, Penanganan pelanggaran. terkait dengan proses penanganan pelanggarannya. Nah, Pak Tio, saya ingin tanyakan begini. 170-an itu kan sebenarnya kalau dilihat secara angka ya lumayan ya. Itu cukup banyak ya. Tapi kan tentu ini bukan semata-mata soal angka. Bahwa ternyata masih ada publik yang melihat ada kesalahan atau kekeliruan prosedur yang kemudian dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Artinya etika ini masih menjadi problem. Nah, menurut Pak Tio sendiri sebenarnya masalah utama sehingga persoalan etika ini sering kali terjadi itu apa? Padahal kan kalau kita lihat setelah dilantik menjadi penyelenggara pemilu ada BIMTEK, ada penguatan kapasitas, ada penguatan integritas. Tapi kok teman-teman penyelenggara pemilu ini juga kadang-kadang masih keliru. Kalau Pak Tio lihat problem utamanya di mana sih? Saya kan selalu belajar berdasarkan pengalaman ya. Oke. Pengalaman dan fakta. Saya pernah periksa teman-teman di daerah. Pertanyaan saya itu sederhana. Kepada teman-teman yang sebagai teradu ya. Oke. Menurut saudara, perkara laporan yang disampaikan oleh pengadu ini pada saat di Bawaslu itu, ini masuk sengketa proses atau sengketa administrasi? Oke. Bingung menjawabnya. Dan dia jawab salah. Oke. Salah dia menjawab. Oh begitu. Sebab penanganan sengketa administrasi dengan sengketa proses kan berbeda. Tata cara penanganannya, waktunya, objek hukumnya juga pun berbeda. Dia menjawab salah. Nah artinya ini teman-teman harus melotok ring benar terkait dengan tata cara penanganan terhadap laporan yang disampaikan oleh masyarakat atau oleh peserta pilkada. Jangan sampai salah juga menentukan ini masuknya kemana. Karena kalau masuknya ke sengketa proses berarti ada SK KPU yang menjadi objeknya kan. Oke. Nah, ini yang harus dikuasai betul. Kemudian perlu diingatkan juga nih bahwa ini pilkada berbeda dengan pemilu, tata cara penanganannya juga. Ya. Ya kan? Ini harus jangan sampai nanti cara penanganannya seperti yang dilakukan pada saat pemilu kemarin, padahal ini dengan undang-undang yang berbeda. Nah ini yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman penyelenggara pemilu ya, jika diskusi atau ngobrol, bahwa menjadi penyelenggara pemilu ini sesungguhnya seperti yang disampaikan tadi, sesungguhnya ini mudah kalau kita memahaminya. Mudahnya bagaimana? Yang namanya menyelenggarakan pemilu
dari mulai dulu sampai dengan hari ini, peraturan itu selalu keluarnya bertahap. Oke. Mau pemuntahan data, keluar peraturan KPU. Berapa minggu kemudian diiringi peraturan Bawaslu. Mau pencalonan, keluar peraturan KPU diiringi dengan pengawasannya Bawaslu. Selalu begitu. Itu artinya ada ruang bagi teman-teman itu untuk bisa memahami itu secara sesuai tahapan. Oke. Itu memahaminya. Karena yang keluar kan nggak tebal begini peraturan. Kan keluarnya tipis-tipis. Iya, iya. Tahapan. Ya. Sehingga untuk mempelajari, memahaminya itu lebih mudah daripada keluarnya sekaligus tebal semua peraturan A sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih misalnya menjadi satu. Nah itu yang mestinya mensiasati bagaimana pemahaman kekolektifan kolegialnya KPU dan Bawaslu itu sama. Jangan sampai ada semacam ego kordip, ego divisi. Nah, itu kan urusan kamu, bukan urusan saya kan divisi ini. Sementara kerjanya kolektif kolegial ya. Kolektif kolegial itu kan salah satunya harus memahami semua tugas-tugas. Bukan berarti dia tidak memahami hal-hal yang lain yang bukan menjadi divisinya, kan begitu. Nah, kebanyakan kan ada yang seperti itu ya. Nah, harapannya ini kan memahami regulasi itu harus satu frekuensi, harus sama. Jangan ditanamkan kamu hanya bertanggung jawab terhadap divisi ini, tugasnya ini tidak. Ini harus sama, karena baik di KPU maupun di Bawaslu, ketika dia diberikan tugas sebagai divisi, tapi dia punya tanggung jawab lain sebagai korwil. Betul deh. Iya. Seperti di kabupaten. Iya. Itu bertanggung jawab terhadap korwil beberapa kecamatan. Iya. Bawaslu pun bertanggung jawab terhadap korwil beberapa panwascam. Nah ini kalau masing-masing korwil memiliki pemahaman yang berbeda, sementara koordinasinya itu masing-masing korwil kepada korwil masing-masing, ini kan kalau korwil di divisi ini kan jadi tidak sama pemahamannya. Nah ini yang menyebabkan masyarakat ataupun peserta pilkada atau tim kampanye tidak mendapatkan kepastian hukum. Informasi nanya dengan anggota yang satu berbeda jawabannya dengan anggota yang lain. Nah ini kan tidak baik. Maka untuk menegakkan etika, integritas dan profesionalitas dia, kuncinya harus memahami regulasi. Jadi salah satu problem sebenarnya kenapa kemudian banyak penyelenggara pemilu akhirnya mengalami kesalahan soal integritas, soal profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu adalah soal kurangnya pemahaman ya penyelenggara pemilu soal regulasi itu sendiri. Menarik Pak Tio. Saya ingin tanyakan begini juga Pak Tio soal ada yang berpandangan begini bahwa sebenarnya kehadiran DKPP itu bukan semata-mata menjadi pengadil ya pelanggaran etika bagi penyelenggara pemilu, tetapi juga menjaga sebenarnya kelembagaan Bawaslu dan juga KPU. Kalau misalnya memang penyelenggara pemilu itu salah dan terbukti salah, ya otomatis ada etika yang dilanggar. Tapi kemudian kalau tidak kan berarti ada istilah mungkin di DKPP rehabilitasi ya, pengembalian nama baiknya. Anda sepakat tidak dengan itu? Terhadap berkaitan dengan bahwa kehadiran DKPP itu sebenarnya bukan semata-mata menjadi pengadil bagi KPU maupun Bawaslu ya, tapi juga menjaga sebenarnya kedua lembaga ini. Jadi core bisnis DKPP itu kan diatur dalam Undang-Undang Pemilu ya, menerima pengaduan, melakukan pemeriksaan dan memutus, memberi sanksi atau memberikan rehabilitasi. Tapi yang kami lakukan tidak itu, tidak hanya situ, tapi kami juga melakukan pendidikan etik. Pendidikan etik kepada semua jajaran penyelenggara pemilu. Tapi tentunya itu bukan menjadi hal yang utama karena kami banyak menerima laporan sampai dengan hari ini 514 laporan. 514 aduan yang masuk ke DKPP. Dan itu pun belum semuanya dilakukan sidang pemeriksaan dan semuanya belum dilakukan tahapan verifikasi administrasi maupun materi. Jadi di sela-sela
kegiatan kami itu melakukan pendidikan etik, Oke. baik itu di jajaran KPU maupun itu di jajaran Bawaslu. Nah, saya sepakat, dan kami ini juga jangan dipikir sebagai tanda kutip ya, sebagai malaikat pencabut nyawa. Tidak seperti itu. Iya. Sesungguhnya kita ini coba untuk memberikan efek jerah. Oke. Kemudian bukan melakukan sanksi hukuman yang membabi buta juga, tetapi juga dalam rangka untuk mengingatkan semua jajaran penyelenggara pemilu agar hati-hati, kemudian agar bekerja secara profesional Oke. dan setara dalam memperlakukan semua peserta maupun masyarakat, tidak boleh membedakan. Oke. Jadi bukan ansih memberikan sanksi hukuman itu, tapi lebih pada ya untuk meningkatkan kewaspadaan teman-teman dalam melakukan semua tahapan pilkada. Oke, menarik. Nah, saya mau mengutip sedikit pandangan Pak Tio atau ucapan Pak Tio tadi soal setara dalam memperlakukan semua elemen penting di dalam pelaksanaan pilkada, termasuk mungkin juga ya peserta pemilu ya. Ya. Betul. Ada kalimat soal penyelenggara pemilu itu harus netral. Tapi ada yang menafsirkan bahwa penyelenggara pemilu harus netral itu adalah ya dia berjarak dengan peserta pemilu. Ya. Tetapi ada juga perspektif lain yang mengatakan bahwa netral itu adalah membangun kesetaraan atau membangun pemberlakuan yang sama dengan Iya. semua peserta pemilu. Kalau dari Pak Tio sendiri, Iya. memandang kata netral itu bagaimana sih? Iya. Netral itu proporsional. Proporsional, oke, menarik ya. Proporsional itu seperti ini. Jangan pula karena kita ingin memperlakukan setara kepada semua peserta pemilu, tapi menimbulkan syahwat sangka. Oke. Seperti contoh, bertemu di tempat-tempat yang tidak patut. Oke. Di rumah makan, sambil makan siang dengan peserta pilkada, kemudian bertemu di tempat-tempat tertentu. Itu kan menimbulkan syahwat sangka publik kepada penyelenggara pemilu. Maka yang paling tepat, netralitas, kesetaraan itu dilakukan secara proporsional. Kalau ingin berjumpa, ya di kantor. Oke. Ingin bertemu dalam forum-forum resmi. Oke. Tidak dalam rangka makan siang dengan tim kampanye tertentu ataupun kepada pasangan calon tertentu. Ya bertemu di kantor memang semua kan bisa datang dan bisa berkomunikasi, dan memang terbuka ruangnya untuk siapapun bisa mendapatkan informasi. Jadi proporsional. Ini saya selalu banyak mendapat pertanyaan ya di daerah teman-teman. Gimana Pak kalau sini satu pengajian? Bagaimana Pak kalau tiba-tiba ada tetangga resepsi? Bagaimana kalau misalnya ada keluarga terkena musibah, kemudian salah satu pasangan calon, wakilnya, calon bupatinya hadir di situ juga? Ya proporsional saja. Ketemu ya biasa-biasa saja, berjabat tangan kemudian berpisah. Tidak selfie, tidak foto bareng. Gimana kalau kita dipanggil? Kan biasanya kalau Bawaslu, KPU, ada ketua Bawaslu, ada ketua KPU, dan pasangan calon bupati untuk foto bersama, tolak. Harus ditolak. Kalau mau foto bareng, saya jangan dengan pasangan calon. Kalau mau foto bareng, saya dengan sesama penyelenggara pemilu aja. Jangan digandengkan dengan tim kampanye atau pasangan calon. Itu yang sebenarnya saya maksud proporsional tadi. Menghindari syahwat sangka itu penting. Nah, orang tidak melihat di belakangnya ya, tapi orang melihat fisiknya, oh ini sedang bertemu. Dan itu bertemu sengaja atau tidak sengaja, orang tidak tahu kan. Tapi lihat sedang ngopi dan menimbulkan syahwat sangka masyarakat atau serta pilkada yang lainnya. Jadi itu Oke, menarik ya. Jadi sahabat Bawaslu, kita sudah dengar tadi ya bahwa yang namanya netral adalah proporsional. Menarik tadi pandangan Pak Tio ya soal netral itu. Nah, Pak Tio, kita sudah ngobrol banyak ya soal
problem-problem etika dari penyelenggara pemilu, dan poin dari Pak Tio tadi soal pemahaman regulasi itu juga harus kemudian ditingkatkan oleh semua penyelenggara pemilu. Nah, lantas apa strategi kira-kira Pak Tio untuk membangun etika penyelenggara pemilu itu sendiri? Jadi anggota KPU, anggota Bawaslu, kalau KPU 5 di daerah, Bawaslu ada yang 3, ada yang 5. Itu harus saling menjaga dan saling mengingatkan. Oke. Karena kolegial itu kan setara. Yang membedakan itu dalam menjalankan tugas, kewenangan dari kewajibannya ya. Itu yang membedakan. Dia itu dalam divisi atau dia bersatu sebagai ketua. Tetapi saling mengingatkan sesama penyelenggara pemilu itu penting. Oke. Makanya jangan sampai penyelenggara pemilu itu seminggu tidak pernah bertatap muka kompak berlima. Koordinasi ya. Koordinasi berlima, jangan sampai meskipun banyak undangan, banyak rakor gitu, tapi jangan pernah dalam 1 minggu itu tidak pernah berjumpa berlima, tidak pernah berjumpa bertiga. Nah, ini jalan masing-masing. Jadi ada waktu yang memang harus khusus untuk bertemu, untuk sharing, untuk diskusi, membahas hal tertentu supaya saling mengingatkan. Dan kan banyak juga teman-teman daerah itu yang mendapatkan masalah. Misalnya salah satu anggotanya bermasalah, diduga, itu harus dibicarakan sama-sama. Harus dibicarakan bareng, dibicarakan sama-sama, bagaimana carikan solusinya bersama-sama. Yang intinya itu saling mengingatkan. Oke, siap. Intinya adalah koordinasi dan saling mengingatkan. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak Tio. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada masyarakat Sulawesi Utara? Silahkan. Iya. Harapan saya ya, masyarakat Sulawesi Utara ini bisa berperan aktif dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota masing-masing. Suksesnya penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada khususnya itu tidak hanya di tangan penyelenggara pemilunya, tidak hanya di tangan Bawaslu, tidak hanya di tangan KPU, tapi di tangan peserta pemilu dan masyarakat. Ini kan ada 3 unsur. Ada peserta, ada penyelenggara, dan ada pemilih. Nah, ketiganya ini harus memiliki komitmen bersama-sama untuk mensukseskan. Khususnya kepada pemilih, bisa juga melakukan memiliki sikap kritis terhadap kinerja penyelenggara pemilu. Dan memang ketika memang ada penyimpangan, bisa laporkan ke Bawaslu. Jika ada kekeliruan, bisa laporkan ke Bawaslu. Karena Bawaslu ini kan bisa juga menerima laporan terkait dengan dugaan pelanggaran etik. Bagi badan ad hoc, kemudian bagi KPU, kemudian bisa terus kan Bawaslu-nya bisa menguruskan ke DKPU. Nah, tetapi Bawaslu-nya betul-betul harus kuat untuk menjalankan apa yang menjadi harapan masyarakat. Luar biasa. Jadi harapannya peran aktif ya dari semua masyarakat Sulawesi Utara. Baik sahabat Bawaslu, luar biasa kita sudah berbincang banyak hal dengan narasumber kita terkait dengan bagaimana membangun etika penyelenggara pemilu di Sulawesi Utara. Demikian podcast kita kali ini bersama anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, Pak Muhammad Tio Aliansa. Saya Zainuddin Pais selaku host akan kembali pada podcast Bawaslu Sulut Bacirita yang akan datang. Mari jo orang awasi pemilihan serentak 2024. Sampai jumpa.